Om Swastiastu, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai partisi, relasi, ekivalensi, dan korset. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Ayu Manik Pratiwi Tresna Mustika dengan NIM 20130111064 dari kelas 4A. Yang kedua ada Nimade Kresti Surasti dengan NIM 20130111026 dari 4C. Pertama ada partisi. Ilustrasi dari partisi yaitu, bayangkan terdapat sebuah celengan berisi uang koin pecahan senilai Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Kemudian kita disuruh untuk mengelompokkan uang yang terdapat dalam celengan tersebut berdasarkan nominalnya. Yang pertama, ada sekelompok uang Rp100, yang kedua ada sekelompok uang Rp200, yang ketiga ada sekelompok uang Rp500, dan yang terakhir ada sekelompok uang dari Rp1.000. Baik, dari ilustrasi sebelumnya itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi A1, A2, A3, A4 pada ilustrasi di atas itu disebut dengan partisi dari A. Oleh karena itu, kita memiliki definisi berikut. Partisi dari himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong dari A yang saling terpisah dan gabungannya adalah semua elemen A. Partisi dari himpunan A dapat juga ditulis dengan anggota dari AI dengan I elemen himpunan I, untuk I sama dengan 1, 2, 3, hingga seterusnya, sedemikian sehingga yang pertama, AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J, dan gabungan dari partisi AI, AJ, AK, dan seterusnya sama dengan A. Misalnya partisi pada berikut ini pada himpunan A di mana A1 kelas yang sama dengan A5, A2 sama dengan A6, dan A3 sama dengan A7. Seperti yang dijelaskan pada definisi sebelumnya, dua kelas yang berbeda dari sebuah partisi adalah saling pisah. Ini sama dengan mengatakan jika dua kelas tidak saling pisah, maka mereka harus sama. Kondisi lain untuk kelas partisi A adalah gabungannya harus sama dengan A. Ini sama dengan mengatakan bahwa setiap elemen A terletak di salah satu kelas. Jadi terdapat definisi partisi yang lebih eksplisit berikut ini. Yang dimaksud dengan partisi himpunan A adalah anggota AI dengan I elemen himpunan I, himpunan bagian tidak kosong dari A sedemikian sehingga yang pertama, jika ada dua kelas, katakanlah AI dan AJ memiliki elemen X yang sama atau tidak saling pisah, maka AI sama dengan AJ. Dan yang kedua, setiap elemen X dari A terletak di salah satu kelas. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka A1 sama dengan 1, 2, A2 sama dengan 3, 4, 6, A3 sama dengan 5, 8, dan A4 sama dengan 7. Adalah partisi dari A karena gabungan dari himpunan AI, A1, A2, A3, dan A4 sama dengan A, dan irisan dari himpunan A1, A2, A3, dan A4 sama dengan himpunan kosong. Yang kedua ada relasi ekuivalensi. Relasi pada himpunan A adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut X, Y yang mungkin terbentuk dari elemen-elemen A. Himpunan pasangan terurut diperoleh dari perkalian Kartesian. Relasi pada himpunan A dapat dituliskan dengan A dikali dengan A sama dengan A, B, di mana A dan B elemen himpunan A. Contoh relasi pada himpunan adalah X sama dengan Y, X kurang dari Y, X sejajar dengan Y, dan X adalah turunan dari turunan dari Y, dan seterusnya. Relasi biasanya diwakili oleh simbol berelasi. Salah satu jenis relasi adalah relasi ekivalen. Nah, definisi relasi ekivalen pada himpunan A adalah relasi yang memenuhi 3 sifat berikut. Yang pertama ada refleksif, yaitu X berelasi dengan dirinya sendiri untuk setiap X di A.
Yang kedua ada simetris, yaitu jika X berelasi dengan Y, maka Y berelasi dengan X untuk setiap X, Y elemen dari A. Dan yang terakhir ada transitif, yaitu jika X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z, maka X berelasi dengan Z untuk setiap X, Y, Z elemen dari A. Relasi ekuivalensi juga muncul pada partisi. Jika AI dengan I elemen himpunan I adalah partisi dari A, kita dapat mendefinisikan relasi ekuivalen pada A dengan memisahkan X berelasi dengan Y, jika X dan Y berada di kelas yang sama dalam partisi. Dengan kata lain, kita menyebut dua elemen ekuivalen jika mereka adalah anggota dari kelas yang sama. Untuk menunjukkan hal ini harus dibuktikan memenuhi sifat refleksif, simetri, dan transitif. Yang pertama ada sifat refleksif, yaitu jika X berelasi X, maka X berada pada kelas yang sama dengan X atau X berelasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua ada sifat simetri, yaitu jika X dan Y berada di kelas yang sama, maka Y dan X berada di kelas yang sama. Yang ketiga ada sifat transitif, yaitu jika X dan Y berada di kelas yang sama, dan Y dan Z berada di kelas yang sama, maka X dan Z berada di kelas yang sama. Jadi relasi ekuivalen pada A disebut relasi ekuivalen yang ditentukan oleh partisi AI dengan I elemen himpunan I. Misalkan berelasi adalah relasi ekuivalen pada A dan X adalah sebuah elemen dari A. Himpunan dari semua elemen yang ekuivalen X disebut kelas ekuivalen dari X dan dilambangkan dengan kurung siku X. Dapat ditulis dengan notasi matematika sebagai berikut. Kelas ekuivalensi dari X sama dengan Y, elemen dari A sedemikian sehingga Y berelasi X. Selanjutnya contoh soal. Diberikan himpunan X sama dengan 1, 2, 3, hingga seterusnya hingga 10, dan terdapat relasi ekuivalen pada X yang didefinisikan dengan 4 habis dibagi X dikurang Y, tentukan kelas ekuivalensinya. Jadi pembahasannya yaitu kelas ekuivalensi pertama sama dengan 1, 5, 9, kelas ekuivalensi kedua 2, 6, 10, kelas ekuivalensi ketiga 3 dan 7, kelas ekuivalensi 4 sama dengan 4 dan 8, kelas ekuivalensi 5 sama dengan 1, 5, dan 9, kelas ekuivalensi 6 sama dengan 2, 6, dan 10, kelas ekuivalensi 7 sama dengan 3 dan 7, kelas ekuivalensi 8 sama dengan 4 dan 8, kelas ekuivalensi 9 sama dengan 1, 5, dan 9, dan kelas ekuivalensi 3 sama dengan 2, 6, dan 10. Teorema yang berhubungan dengan kelas ekuivalen adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teorema 1. Misalkan berelasi sebuah relasi ekuivalen pada sebuah himpunan A. Maka yang pertama, jika X berelasi dengan Y, maka kelas ekuivalensi X sama dengan kelas ekuivalensi Y. Yang kedua, jika kelas ekuivalensi X irisan dengan kelas ekuivalensi Y tidak sama dengan himpunan kosong, maka kelas ekuivalensi X sama dengan kelas ekuivalensi Y. Yang ketiga, jika kelas ekuivalensi X irisan dengan kelas ekuivalensi Y sama dengan himpunan kosong, jika dan hanya jika X tidak berelasi Y. Buktinya, yang pertama akan ditunjukkan bahwa kelas ekuivalensi X subset dari kelas ekuivalensi Y. Dan kelas ekuivalensi Y subset dari kelas ekuivalensi X. Misalkan A elemen dari kelas ekuivalensi X, berarti A berelasi dengan X. Karena diketahui X berelasi dengan Y, sesuai dengan sifat transitif, maka A berelasi dengan Y, ini berarti bahwa A elemen dari kelas ekuivalensi Y. Dengan demikian diperoleh kelas ekuivalensi X subset dari kelas ekuivalensi Y. Misalkan B elemen dari kelas ekuivalensi Y, berarti B berelasi dengan Y. Karena diketahui X berelasi dengan Y, sesuai dengan sifat dari relasi ekuivalen, maka B berelasi X ini berarti bahwa B elemen dari kelas ekuivalensi X. Dengan demikian diperoleh kelas ekuivalensi Y subset dari kelas
ekuivalensi X. Jadi terbukti kelas ekuivalensi X sama dengan kelas ekuivalensi dari Y. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa kelas ekuivalensi X subset dari kelas ekuivalensi Y dan kelas ekuivalensi Y subset dari kelas ekuivalensi X. Karena kelas ekuivalensi X irisan dari kelas ekuivalensi Y tidak sama dengan himpunan kosong, maka ada U elemen dari kelas ekuivalensi X dan U elemen dari kelas ekuivalensi Y, sehingga U berelasi dengan X dan U berelasi dengan Y. Maka dari itu X berelasi dengan Y. Berdasarkan teorema pertama, sehingga dapat dibuktikan bahwa kelas ekuivalensi X sama dengan kelas ekuivalensi Y. Yang ketiga, akan dibuktikan jika kelas ekuivalensi X irisan dengan kelas ekuivalensi Y sama dengan himpunan kosong, maka X tidak berelasi dengan Y. Misalkan kelas ekuivalensi X beririsan dengan kelas ekuivalensi Y tidak sama dengan himpunan kosong, berdasarkan pembuktian kedua, maka X berelasi dengan Y sehingga terjadi kontradiksi. Jadi terbukti kelas ekuivalensi X irisan dari kelas ekuivalensi Y sama dengan himpunan kosong. Maka X tidak berelasi dengan Y. Selanjutnya akan ditunjukkan jika X tidak berelasi dengan Y, maka kelas ekuivalensi X irisan dengan kelas ekuivalensi Y sama dengan himpunan kosong. Misalkan X berelasi dengan Y berdasarkan pembuktian pertama, maka kelas ekuivalensi X sama dengan kelas ekuivalensi Y, yang berarti kelas ekuivalensi X irisan dengan kelas ekuivalensi Y tidak sama dengan himpunan kosong, sehingga terjadi kontradiksi. Jadi terbukti jika X tidak berelasi dengan Y, maka kelas ekuivalensi X irisan kelas ekuivalensi Y sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya, teorema kedua, jika berelasi adalah relasi ekivalen pada A, anggota dari semua kelas ekivalen, yaitu kelas ekivalensi X dengan X elemen dari A adalah partisi dari A. Buktinya, teorema ini menyatakan bahwa jika berelasi adalah relasi ekivalen pada A dan kita mengurutkan elemen-elemen A menjadi kelas yang berbeda dan menempatkan setiap elemen dengan yang ekivalen dengannya, kita mendapatkan partisi A. Untuk membuktikan teorema tersebut, pertama-tama kita amati bahwa setiap kelas ekivalensi adalah subset dari A yang tidak kosong karena X berelasi dengan X. Jadi X elemen dari kelas ekuivalensi dari X. Selanjutnya, kita perlu menunjukkan bahwa dua kelas yang berbeda adalah disjoint atau sama. Jika kelas ekuivalensi X dan kelas ekuivalensi Y memiliki elemen yang sama U, kemudian U berelasi dengan X dan U berelasi dengan Y, berdasarkan hukum simetris dan transitif, X berelasi dengan Y. Jadi kelas ekuivalensi X sama dengan kelas ekuivalensi Y berdasarkan teorema 1. Akhirnya, kita harus menunjukkan bahwa setiap elemen A terletak pada beberapa kelas ekivalen. Ini benar karena X elemen dari kelas ekuivalensi X. Jadi anggota dari semua kelas ekivalen adalah partisi dari A. Akhirnya kita harus menunjukkan bahwa setiap elemen A terletak pada beberapa kelas ekivalen. Ini benar karena X elemen dari kelas ekivalen X. Jadi anggota dari semua kelas ekivalen adalah partisi dari A. Ketika berelasi adalah relasi ekivalen pada A, dan A dipartisi menjadi kelas ekivalennya, kita menyebut partisi ini sebagai partisi yang ditentukan oleh relasi ekivalensi. Ketika berelasi adalah relasi ekivalen pada A dan A dipartisi menjadi kelas ekivalennya, kita menyebut partisi ini sebagai partisi yang ditentukan oleh relasi ekuivalensi.
Secara umum, ada banyak cara untuk mempartisi himpunan A. Setiap partisi menentukan dan ditentukan oleh tepat satu relasi ekivalen pada A. Jadi jika A adalah sebuah himpunan 3 elemen, misalnya A, B, dan C, ada 5 cara untuk mempartisi A. Seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi yang di bawah ini. Di bawah ini setiap partisi tertulis relasi ekivalen yang ditentukan oleh partisi itu. Sekali lagi, jadi setiap partisi A menentukan dan ditentukan oleh tepat satu relasi ekivalen pada A. Selanjutnya contoh soal, R merupakan relasi di himpunan semua bilangan bulat dengan A berelasi dengan B jika dan hanya jika A kuadrat sama dengan B kuadrat. Tentukan apakah R tersebut adalah relasi ekuivalensi dan tentukan kelas-kelas ekuivalensinya. Pembahasannya, kita ilustrasikan yang pertama, 1 berelasi dengan min 1 karena 1 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat. Yang kedua, 1 bukan relasi 2 karena 1 kuadrat tidak sama dengan 2 kuadrat. Untuk menentukan apakah R adalah relasi ekuivalen, maka harus dibuktikan dengan pembuktian ketiga sifatnya, yaitu yang pertama, R harus reflektif. Ambil sembarang X elemen dari himpunan semua bilangan bulat. Apakah X berelasi dengan X? Karena X kuadrat sama dengan X kuadrat, maka berarti X berelasi dengan X. Maka R bersifat reflektif. Yang kedua, R bersifat simetris. Ambil sembarang X, Y, elemen dari himpunan semua bilangan bulat dengan X berelasi dengan Y. Apakah Y berelasi dengan X? X berelasi dengan Y sama dengan X kuadrat sama dengan Y kuadrat, atau Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi didapatkan bahwa Y berelasi dengan X, maka R bersifat simetris. Yang ketiga, R bersifat transitif. Ambil sembarang X, Y, Z, elemen dari himpunan semua bilangan bulat dengan X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z. Apakah X berelasi dengan Y? Karena X berelasi dengan Y, artinya X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Karena Y berelasi dengan Z, berarti Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Maka diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Sama dengan X kuadrat sama dengan Z kuadrat. Didapatkan bahwa X berelasi dengan Z, maka R bersifat transitif. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil adalah R merupakan relasi ekuivalen. Selanjutnya, menentukan kelas-kelas ekuivalen. Kita ilustrasikan kelas ekuivalen 1 sama dengan 1 dan min 1, kelas ekuivalen 2 sama dengan 2 dan min 2, kelas ekuivalen 3 sama dengan 3 dan min 3, dan seterusnya. Apabila diambil sembarang bilangan bulat P, maka kelas ekuivalen dari P terdiri dari 2 elemen, yaitu kelas ekuivalensi P sama dengan P dan min P kecuali 0 karena 0 hanya akan berelasi dengan 0. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep. Jadi, diberikan grup G dan H subgrup dari G. Untuk setiap anggota A di G dinotasikan dengan AH yang menyatakan himpunan semua hasil operasi AH di mana A ini tetap dan H merupakan semua anggota dari H. AH ini disebut dengan koset kiri dari H di G. Dalam hal yang sama juga, HA menyatakan himpunan semua hasil operasi H dengan A, di mana A ini tetap dan H merupakan semua anggota dari H. HA disebut dengan koset kanan dari H di G. Contohnya, diberikan suatu grup G set 9 dengan operasi penjumlahan modulus 9 dan H 0, 3, 6 adalah subgrup dari G.
Tentukan koset kiri dan koset kanan dari H dalam G. Pembahasannya, elemen dari G ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka, pertama kita cari koset kiri dari H dalam G, yaitu semua elemen G ditambah H. Kita mulai dari 0, 0 tambah H sama dengan 0, ditambah semua elemen H dengan 0 tambah 0, 0 tambah 3, 0 tambah 6 sama dengan 0, 3, 6. Ini sama dengan H. Dan yang selanjutnya, 1 plus H sama dengan 1 ditambah semua elemen H, hasilnya adalah 1, 4, 7. Kemudian untuk 2 plus H, hasilnya 2, 5, 8. Kemudian untuk 3 plus H, hasilnya 3, 6, 0, di mana ini sama dengan H. Kemudian 4 plus H, hasilnya 4, 7, 1, ini sama dengan 1 plus H. Kemudian 5 plus H, hasilnya 5, 8, 2, ini sama dengan 2 plus H. Terus hingga 8 plus H. Sehingga kita dapatkan koset kiri dari H dalam G adalah H, 1 plus H, dan 2 plus H. Selanjutnya, kita cari koset kanan dari H dalam G, yaitu H ditambah semua elemen dari G. Kita mulai dari 0, H plus 0, sama dengan semua elemen H, ditambah 0, sama dengan 0, 3, 6. Ini sama dengan H. Kemudian H plus 1 hasilnya 1, 4, 7. H plus 2 hasilnya 2, 5, 8. H plus 3 hasilnya 3, 6, 0. Ini sama dengan H. Kemudian H plus 4 hasilnya 4, 7, 1. Ini sama dengan H plus 1. Kemudian H plus 5 hasilnya 5, 8, 2. Ini sama dengan H plus 2. Kemudian seterusnya sampai H plus 8. Sehingga kita dapatkan koset kanan dari H dalam G adalah H, H plus 1, dan H plus 2. Kemudian selanjutnya ada teorema 1. Bunyi teorema 1 ini adalah, misalkan G adalah grup dan H suatu subgrup dari G. Koleksi dari semua koset dari H dengan A elemen G membentuk suatu partisi di G. Pembuktian dari teorema ini, yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa sembarang dua koset, misalnya HA dan HB, adalah disjoin atau sama. Jika HA dan HB disjoin, maka terbukti koset tersebut membentuk suatu partisi dari G. Jika tidak, akan ditunjukkan HA sama dengan HB. Karena HA dan HB tidak disjoin, maka terdapat X elemen HA irisan HB. Karena X elemen HA, maka X sama dengan H1A untuk setiap H1 elemen H. Karena X elemen HB, maka X sama dengan H2B untuk setiap H2 elemen H. Sehingga diperoleh H1A sama dengan H2B. Dan penyelesaian untuk A diperoleh A sama dengan H1 inverse kali H2 kali B. Jadi, A elemen HB. Dan berdasarkan sifat 1, diperoleh HA sama dengan HB. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa setiap anggota C elemen G termuat dalam salah satu koset dari H. Ini jelas sebab C sama dengan EC dengan E elemen H, sehingga C sama dengan EC elemen HC. Jadi terbukti bahwa koleksi dari semua koset dari H merupakan partisi dari G. Jadi ilustrasinya dengan gambar berikut. Ini adalah himpunan dari G, kemudian terbagi menjadi 4 partisi, yaitu HE, HA, HC, HB. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat dasar koset.
Misalkan G suatu grup dan H merupakan subgrup dari G, jika A dan B menyatakan anggota G, maka HA sama dengan HB jika dan hanya jika A B inverse elemen H. Yang kedua, HA sama dengan H jika dan hanya jika A elemen H. Yang ketiga ada HA sama dengan HA dan HB sama dengan HB, maka ABH sama dengan HAB. Kemudian yang keempat ada ABH sama dengan ACH, maka BH sama dengan CH. Selanjutnya kita akan membuktikan 4 pernyataan tersebut. Kita mulai dari pernyataan yang pertama, yaitu HA. Pernyataan yang pertama yaitu HA sama dengan HB jika dan hanya jika A B inverse elemen H. Jadi pertama kita buktikan dulu bahwa jika HA sama dengan HB, maka AB inverse elemen H. Jadi kita misalkan H ini adalah subgrup dari G. Ambil sembarang AB elemen G, sedemikian hingga HA sama dengan HB. Karena E elemen H, di mana E ini adalah elemen identitas, maka EA sama dengan EA elemen di HA. Atau A elemen di HA. Dan karena HA dan HB, karena HA sama dengan HB, maka diperoleh A elemen HB. Ini berarti ada suatu H elemen di H, sedemikian juga A sama dengan HB, kemudian A B inverse sama dengan HB B inverse, dan A B inverse sama dengan H. Selanjutnya, karena H elemen H, maka A B inverse adalah elemen H. Jadi, pernyataan jika HA sama dengan HB, maka AB inverse elemen H terbukti. Selanjutnya, kita buktikan bahwa jika AB inverse elemen H, maka HA sama dengan HB. Diketahui AB inverse elemen H akan dibuktikan HA sama dengan HB. Cara menunjukkannya adalah kita harus tunjukkan HA ini subset dari HB dan HB ini subset dari HA. Pertama, ambil X elemen HA, maka X sama dengan HA untuk suatu H elemen H. Perhatikan bahwa X sama dengan HA, X sama dengan HA B inverse B, X sama dengan HA B inverse B. Karena H elemen H dan AB inverse elemen H, maka HAB inverse elemen H. Sehingga diperoleh X elemen HB, jadi X elemen HA, maka X elemen HB. Yang berarti bahwa HA subset dari HB. Kemudian kedua, ambil Y elemen HB, maka Y sama dengan HB untuk suatu H elemen H. Y sama dengan HB, Y sama dengan HB kali inverse A kali A, dan Y dalam kurung H A inverse B dalam kurung tutup A. Karena A B inverse elemen H, maka kurung buka A B inverse kurung tutup inverse elemen H. Atau A inverse B elemen H, elemen di H. Dan karena H elemen di H, sehingga diperoleh Y elemen HA. Jadi, Y elemen HB, maka Y elemen HA yang artinya
yang artinya HB subset dari HA. Jadi karena diperoleh HA subset dari HB dan HB subset dari HA, maka HA sama dengan HB. Dari pembuktian A dan B itu dapat terbukti bahwa HA sama dengan HB jika dan hanya jika A B inverse elemen H. Kemudian kita membuktikan pernyataan yang kedua. Jadi yang harus kita buktikan pertama adalah jika HA sama dengan H, maka A elemen H. Kita buktikan, karena H suatu subgrup, maka terdapat E elemen H. Sehingga EA elemen HA atau A elemen HA. Selanjutnya, karena HA sama dengan H, maka A elemen H. Jadi, pernyataan ini terbukti. Kemudian selanjutnya kita buktikan bahwa jika A elemen H, maka HA sama dengan H. Ambil sembarang X elemen HA, maka X sama dengan HA untuk suatu H elemen H. Karena A elemen H dan H elemen H, serta H subgrup dari G, maka HA elemen di H. Sehingga X elemen di H. Hal tersebut menunjukkan HA subset dari H. Selanjutnya, ambil sembarang Y elemen H, kemudian karena A elemen dari H dan H subgrup dari H subgrup, maka A inverse elemen dari H. Sehingga Y A inverse adalah elemen di H. Akibatnya, Y A inverse A elemen dari HA atau Y elemen dari HA. Jadi, H subset HA. Karena diperoleh HA subset H dan H subset HA, maka terbukti bahwa HA sama dengan H. Jadi, pernyataan jika A elemen H, maka HA sama dengan H terbukti. Jadi, dari dua pembuktian di atas, maka terbukti bahwa HA sama dengan H jika dan hanya jika A elemen dari H. Selanjutnya, pembuktian pernyataan ketiga. Itu katanya tuh AH sama dengan HA dan BH sama dengan BH. Jika ABH sama dengan HAB. Diketahui AH sama dengan HA dan BH sama dengan HB. Akan dibuktikan ABH sama dengan HAB. Maka akan ditunjukkan bahwa ABH subset dari HAB dan HAB subset dari ABH. Pertama, kita ambil H1 elemen di H. Karena BH dan HB, karena BH sama dengan HB, maka terdapat H2 sedemikian hingga BH1 sama dengan H2B. Karena AH sama dengan HA, maka terdapat H3 sedemikian hingga AH2 sama dengan H3A. Dan perhatikan bahwa A dalam kurung BH1, kurung tutup, sama dengan A dalam kurung H2B. Dalam kurung AB, kurung tutup H1 sama dengan kurung buka A, H2, kurung tutup B. Dan kurung buka AB,
kurung tutup H1 sama dengan kurung buka H3A kurung tutup B. Kemudian kurung buka AB kurung tutup H1 sama dengan H3 kurung H3AB. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap H1 elemen H, terdapat H3 elemen di H, sedemikian sehingga AB H1 sama dengan H3AB. Oleh karena itu, ABH subset dari HAB. Kemudian kedua, ambil H1 elemen H, karena AH sama dengan HA, terdapat H2, sedemikian hingga H1A sama dengan AH2. Karena BH sama dengan HB, terdapat H3, sedemikian hingga H2B sama dengan H3. Jadi, pernyataan ini terbukti. Selanjutnya kita buktikan pernyataan 4, yaitu ABH sama dengan ACH jika BH sama dengan CH. Asal diketahui ABH sama dengan ACH, akan dibuktikan bahwa BH sama dengan CH. Maka akan ditunjukkan BH subset dari CH dan CH subset dari BH. Pertama, ambil H1 elemen H, terdapat H2 sedemikian hingga AB H1 sama dengan AC H2. Perhatikan bahwa A inverse kurung buka AB kurung tutup H1 sama dengan A inverse kurung buka AC kurung tutup H2. Kurung buka A inverse A kurung tutup B H1 sama dengan kurung buka H inverse A kurung tutup C H2. Maka BH1 sama dengan CH2 untuk setiap H1 elemen H. Oleh karena itu, BH subset CH dengan cara yang analog. Kemudian dengan cara yang analog juga akan diperoleh CH subset dari BH, sehingga BH sama dengan CH. Selanjutnya ada teorema 2. Bunyinya adalah jika HA adalah sembarang koset H, ada korespondensi satu-satu dari H ke HA. Bukti dari teorema 2 ini adalah fungsi yang paling mudah dilihat dari H ke HA adalah fungsi yang memetakan setiap H elemen H ke HA. Oleh karena itu, misalkan fungsi F adalah pemetaan dari H ke HA didefinisikan oleh FH sama dengan HA. Diingat bahwa A ini tetap dan H ini berubah dalam H. Jadi selanjutnya di sini ada teorema 3, yaitu teorema Lagrange. Bunyi dari teorema Lagrange ini adalah diberikan grup berhingga G dan H merupakan subgrup dari G, maka order G merupakan kelipatan dari order H. Dengan kata lain, order dari sembarang subgrup subgrup G merupakan pembagi dari order G. Pembuktian dari teorema 3 tersebut adalah diketahui G adalah grup berhingga dan H adalah subgrup dari G. Maka jelas H juga terhingga dan banyaknya koset dari H berhingga. Misalkan A1H, A2H, hingga ANH adalah himpunan semua koset kiri yang berbeda dari H di G. Diketahui pula bahwa A1H, A2H, hingga ANH merupakan partisi dari G. Misalkan koset-koset kiri dari H dalam G membentuk partisi dari G, sehingga G dapat ditulis sebagai gabungan dari koset-koset yang lepas atau disjoin sebagai berikut, yaitu G sama dengan gabungan dari A1H sampai ANH.
Dan irisan dari kedua koset tersebut dapat membentuk himpunan kosong. Itu HAI, irisan HAJ adalah himpunan kosong untuk I tidak sama dengan C. Kemudian dibentuk pemetaan fungsi F dari H ke AH yang didefinisikan sebagai FH sama dengan HA. Dan akan kita tunjukkan bahwa fungsi F ini surjektif. Misalkan, X elemen dari AH, maka X sama dengan AH untuk semua H elemen H. Ini artinya ada H elemen H, sehingga X sama dengan AH sama dengan FH. Jadi, F ini fungsi surjektif. Kemudian akan ditunjukkan F injektif. Misalkan, FH1 sama dengan FH2 elemen dari AH, maka AH1 sama dengan AH2. Sehingga H1 sama dengan H2. Jadi, terbukti bahwa F injektif. Karena F ini surjektif dan injektif, maka F ini bijektif. Akibatnya, order dari H sama dengan order dari HA. Demikian juga pemetaan H ke koset-koset yang lainnya. Karena order dari H berhingga, maka order dari H sama dengan order dari AIH, di mana I ini sama dengan 1, 2, 3, sampai N, yaitu banyaknya berhingga. Kemudian grup G terbagi menjadi koset-koset sedemikian hingga order G sama dengan order dari A1H ditambah order dari A2H, terusnya hingga order dari ANH, sama dengan order dari H ditambah order dari H, seterusnya hingga tambah order dari H, sama dengan K dikali order dari H. Untuk suatu K adalah bilangan bulat positif. K ini disebut sebagai indeks dari H pada G yang dinyatakan dengan ini, dan K ini juga menyatakan banyaknya koset kiri di G. Contoh dari teorema 3 tersebut adalah diberikan grup G set 6 dengan operasi penjumlahan modulus 6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan dua subgrup dari grup tersebut adalah H1 sama dengan 0, 3, dan H2 sama dengan 0, 2, 4. Maka order dari H1 sama dengan 2, dan order dari H2 sama dengan 3. Berdasarkan teorema Lagrange, maka order dari H membagi habis order dari G. Hal ini dapat diartikan bahwa banyaknya koset kiri dari H1 dalam set 6 adalah 3, dan banyaknya koset kiri dari H2 dalam set 6 ada 2. Kemudian dapat dibuktikan sebagai berikut. Pertama, kita tahu bahwa tadi elemen dari G itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka pertama kita akan cari koset kiri dari H1, yaitu H1 sama dengan 0, 3 dalam G. Pertama kita mulai dari 0 plus H, sama dengan 0 ditambah semua elemen dari H, hasilnya itu 0, 3. Hasilnya 0, 3. Ini sama dengan H. Kemudian yang H plus, 1 plus H sama dengan 1 ditambah semua elemen dari H, sama dengan 1, 4. Kemudian 2 plus H sama dengan 2H, 2, 5. Kemudian 3 plus H sama dengan 3, 0. Ini sama dengan H. Kemudian 4 plus H sama dengan 4, 1. Ini sama dengan 1 plus H. 5 plus H sama dengan 5, 2. Ini sama dengan 2 plus H. Kemudian ada 6 plus H sama dengan 0, 3. Ini sama dengan H. Jadi dapat dilihat hanya ada 3 koset yang berbeda. Hanya ada 3 koset yang berbeda dari H1 dalam set 6, yaitu H, 1 plus H, dan 2 plus H. Selanjutnya kita mencari koset kiri dari H2 sama dengan 0, 2, 4 dalam G, yaitu yang pertama ada 0 plus H, itu 0 ditambah semua elemen H sama dengan H. Yang kedua ada 1 plus H sama dengan 1 ditambah semua elemen H sama dengan 1, 3, 5. Kemudian 2 plus H sama dengan
2 ditambah semua elemen H sama dengan 2, 4, 0. Ini sama dengan H. Kemudian 3 sama dengan, 3 plus H sama dengan 3 ditambah semua elemen H sama dengan 3, 5, 1. Ini sama dengan, ini harusnya 1 plus H. Kemudian 4 plus H sama dengan 4. 4 ditambah semua elemen H sama dengan 4, 0, 2. Ini juga sama dengan H, harusnya bukan 1 plus H. Dan 5 plus H sama dengan 5 ditambah semua elemen G. Semua elemen H sama dengan 5, 1, 3. Ini sama dengan, ini salah juga, maaf ya. Harusnya 1 plus H. Ini juga 6 plus H sama dengan H. Jadi, dapat dilihat dari di atas, hanya ada 2 koset yang berbeda dari H2 dalam set 6, yaitu H dan H plus 1. Selanjutnya ada teorema 4. Jika G yang berbunyi, jika G merupakan grup dengan P anggota, di mana P bilangan prima, maka G merupakan grup siklik. Lebih lanjut, setiap elemen A tidak sama dengan E di G merupakan generator dari G. Pembuktiannya adalah, misalkan G merupakan grup dengan order G sama dengan P. Dengan P bilangan prima, jika A elemen di G, dan A tidak sama dengan E. A sama dengan E, A, A2, A3, seterusnya sampai A pangkat, ini E, A pangkat 2, A pangkat 3, seterusnya hingga A pangkat order A-1. Dan order dari maka order A adalah suatu bilangan bulat positif, M tidak sama dengan 1. Akibatnya, grup siklik A memiliki M anggota. Berdasarkan teorema Lagrange, M adalah faktor dari P, tetapi P merupakan bilangan prima sehingga M sama dengan P. Ini berarti grup siklik A memiliki P anggota, yaitu semua anggota G, sehingga A sama dengan G. Terbukti bahwa G merupakan grup siklik dengan elemen pembangunnya adalah A. Selanjutnya ada teorema 5, yang berbunyi, jika G merupakan grup berhingga, maka order dari sembarang anggota G habis membagi order dari G. Buktinya, misalkan order dari A elemen G adalah 0 kali 0 A sama dengan K. Dengan H sama dengan A, subgrup siklik yang dibangun oleh A. Maka order dari H sama dengan K. Menggunakan teorema Lagrange, maka diperoleh bahwa order dari H membagi habis order dari G. Dengan kata lain, order dari A membagi habis order dari G. Selanjutnya ada indeks korset. Definisi dari indeks korset adalah jika G merupakan grup dan H sembarang subgrup dari G, indeks H di dalam G adalah banyaknya korset dari H di dalam G dan dinotasikan dengan ini. Untuk grup berhingga G. Karena banyaknya anggota G sama dengan banyaknya anggota H, dikalikan dengan banyaknya korset dari H di G, maka indeks korset sama dengan order indeks korset dari H di G sama dengan order G dibagi order H. Contoh soalnya, misalkan G dengan operasi penjumlahan sama dengan G sama dengan set 4 sama dengan 0, 1, 2, 3 adalah suatu grup dan H sama dengan 0, 2 merupakan subgrup dari G. Indeks dari H dalam G adalah pertama
Kita cari koset-koset kirinya dulu. Mulai dari 0 plus 1 sama dengan 0 plus H sama dengan 02, kemudian 1 plus H sama dengan 13, 2 plus H sama dengan 02, 3 plus H sama dengan 13. Maka indeksnya sama dengan indeks korsetnya adalah order dari G bagi order dari H. Order dari G itu ada 4, dan order dari H itu ada 2, sama dengan 2. Dengan demikian, indeks dari H dalam G adalah 2. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Maaf bila adalah salah kata. Kami akhiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.